Hai TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kadarana dan Kalia. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Shalom TYO, Shalom. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus, amin. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on church, let's sing it out. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan seumur hidup kami. Sama-sama katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, dengan iman katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on, sing it out. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biar hidup kami menjadi penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa pujian kami, syukur dan keagungan ke dalam tahta-Mu yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar dan mulia, Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak
layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Shalom TYO, apa kabar? Ketemu lagi sama Kadarana, sama Kalia di bulan Agustus ini. Udah mungkin masuk bulan kelima ya. Kita udah sejak pandemi ini dimulai. Sebelum kita sharing, kita doa dulu yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang baru. Kami percaya tuntunan-Mu dan kasih-Mu baru setiap pagi. Tuhan, kami berdoa kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan, penghiburan, energi yang baru buat setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu menuntun kami di musim yang baru ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, waktu kita masuk nih ke new normal, orang-orang bilang kita pasti develop kebiasaan-kebiasaan baru kan. Sekarang kalau keluar harus pakai masker. Habis itu di setiap tempat yang kita sebelum masuk pasti ada diukur suhunya dulu. Habis itu kita harus cuci tangan. Setiap kali kita harus cuci tangan. Sebenarnya itu kebiasaan-kebiasaan yang baik kan ya. Jadi kita hidup lebih bersih, lebih cautious lagi terhadap kesehatan. Kalau Kalia sendiri gimana? Kan Kalia sekarang udah mulai bekerja, habis itu Kara juga udah mulai sekolah online gitu. Nah, habit-habit baru apa aja sih yang ada di new normal ini? Oke, mungkin kalau sebenarnya kegiatannya sebenarnya apa ya, maksudnya kerja sih kan memang dari dulu kerja ya, tapi memang sekarang ini kan kegiatan yang barunya adalah work from home. Jadi sekarang udah mulai bergantian dari yang dulunya full work from home, sekarang ini worknya from home-nya tuh seminggu-seminggu gitu. Terus karena aku juga udah part time, jadi basically aku kerja tuh hanya 3 hari seminggu. Dan itu ada yang di kantor dan ada yang di rumah gitu. Terus yang baru terasa banget adalah ketika saya kerjanya dari rumah. Contohnya kayak pagi bisa sepedaan dulu sebelum baik itu sebelum kerja kalau dari rumah ya, atau sebelum ngajar Kara gitu. Terus kalau hari-hari dimana Kara sekolah, jam 8 itu udah harus standby di depan komputer, devotion, terus habis itu full ngajar Kara biasanya sampai jam 12 gitu. Terus selain daripada itu yang kerasa banget baru buat aku adalah ibadah di rumah tentunya, karena biasanya setiap hari Minggu bisa 3 kali ibadah di Plaza Indonesia. Jadi ibadah di rumah adalah sesuatu yang baru, tapi yang uniknya adalah ibadah tuh jadi nggak cuma hari Minggu ya. Maksudnya jadi kerasa lebih sering kayak dalam hari-hari itu. Kalau misalnya kayak sepeda atau apa, aku selalu dengar khotbah. Kalau misalnya ada kesempatan aku bisa belajar sesuatu, aku juga belajar lebih banyak, bisa spend time untuk belajar firman gitu. Kalau dulu kan harus nyempetin karena everything tuh like wah, segala sesuatu tuh berpacu dengan waktu. Nah, kalau sekarang tuh waktu bisa kita manage. Itu yang aku rasa gitu. So it's good. Terus kebiasaan baru lagi adalah mengatur menu harian di rumah gitu. Jadi kayak dulu tuh kayak udah deh pokoknya percayain sama orang di rumah, biasanya asisten rumah tangga, ini uang belanja kamu siapin makanan di rumah. Kalau sekarang dengan harus menjaga kesehatan dan harus memperhatikan gizi makanan, jadinya aku yang make sure ada buah di rumah, ada makanan yang sehat, ada sayur. Itu yang sekarang jadi lebih difokuskan gitu. Terus ada satu lagi. Apa? Satu laginya jadi ada doa pagi di rumah. Gara-gara new normal kan ada ibadah. Maksudnya kita bisa online doa pagi yang
tiap hari. Oh, tiap hari Rabu ya. Ya. So it's good. Aku catat nih beberapa habit baru yang bagus buat kita semua ya. Selain cuci tangan, pakai masker, habis itu kita tidak lama-lama dalam kerumunan banyak orang. Habis itu kita bisa lebih banyak waktu sama family. Habis itu kita juga nggak banyak waktu terbuang untuk traveling. Biasanya setiap hari harus pergi ke kantor atau ke sekolah, harus ada di dalam perjalanan dalam waktu yang cukup lama. Sekarang udah tinggal bangun, doa, habis itu siap-siap, mandi, bersih-bersih segala macam. Habis itu yang sekolah tinggal pakai baju atasan aja, bawahnya masih celana pendek gitu, udah bisa online school. Atau yang kerja dari rumah mungkin atasnya rapi, bawah tetap celana pendek, mungkin sendal atau nggak pakai sendal sama sekali gitu ya. Dan kita bisa hidup lebih sehat. Kayak aku sama Kalia jadi seneng sepedaan nih gitu. Jadi katanya menambah populasi sepeda itu bertambah 1000%. Nah, kami adalah salah satunya yang menambah dari 1000% itu. Dan bisa hidup lebih sehat. Jadi benar kata Kalia bilang, kita harus manage waktu lebih baik lagi. Nah, itu kan hal-hal yang jasmani ya, secara fisik yang kelihatan kita persiapkan. Tetapi ada hal yang lebih penting loh, yang kita perlu persiapkan juga. Masuk new normal ini tidak hanya hal-hal lahiriah saja, tetapi kita harus juga mempersiapkan hal-hal yang spiritual. Dan hal-hal yang lahiriah itu hanya terbatas, seperti Rasul Paulus katakan, terbatas kegunaannya. Tetapi hal-hal spiritual itu lebih kekal nilainya. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan supaya tidak hanya dari lahiriah saja, tetapi kita juga mempersiapkan hal-hal yang spiritual. Jadi supaya manusia rohani kita itu lebih kuat, lebih baik, lebih quote-unquote lebih bersih ya. Bagaimana kita menghadapi musim yang baru ini? Saya mau quote, bukan hanya kita masuk new normal, tetapi kita bisa masuk ke a better normal. Jadi pandemi ini membuat kita tidak semakin terpuruk, tetapi pandemi ini membuat kita itu semakin baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih tough, lebih kuat, tidak hanya lebih sehat, tetapi kita menjadi orang yang lebih dekat sama Tuhan dan lebih dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan di musim yang baru ini, gitu. Nah, aku mau bacain dari ayat firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bunyinya demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, teman-teman, bulan lalu kan kita sharing apa sih pergumulan terbesar kita di dalam selama masa pandemi ini. Karena kita tuh sepertinya dipaksa untuk ada di dalam rumah, tidak pergi keluar. Kita sepertinya dipaksa untuk tidak berkegiatan, melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan, kita nggak bisa. Dan ada banyak orang juga frustasi, stres karena di rumah terus. Ada orang yang juga kehilangan pekerjaannya, kehilangan income-nya, karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan secara normal.
anak-anak yang sekolah juga orang tuanya agak bingung bagaimana gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya menjadi tekanan ya, membuat kita tuh tidak enak, kita tuh mungkin depresi, banyak pikiran yang negatif, ketakutan, kekhawatiran. Dan masa-masa ini tuh masa-masa waktu seperti di lockdown, Tuhan izinkan adalah masa-masa di mana kita akhirnya juga introspeksi. Kita meredefinisi ulang semuanya dalam hidup kita. Nah, aku mau tanya nih sama Kalia nih, hal-hal apa sih yang Kalia alami waktu selama pandemi ini? Hal-hal positif apa yang Tuhan nyatakan kepada Kalia waktu dalam masa-masa quote unquote dalam masa kesengsaraan nih, dari ayat tadi. Dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Oke, kalau dari aku ayatnya mungkin dari Roma 1 ayat 17 yang pertama, 17b, di mana dikatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi di saat segala sesuatunya dipaksa berubah, dan di saat segala sesuatunya di reset ulang, di saat semua rencana harus dibongkar, segala sesuatu yang tadinya berjalan bisa cepat, bahkan rem mendadak dan harus bongkar ulang gitu, itu semua tuh menandakan bahwa firman Tuhan tuh benar banget, bahwa manusia itu tidak seharusnya hidup mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, yang membuat frustasi adalah ketika kita merasa segala sesuatu yang kita lihat tidak berjalan seperti sesuai rencana, dan itu dead end gitu. Itu yang membuat kita merasa frustasi gitu. Tetapi itu kan kekuatan kita, itu rencana kita, itu apa yang kita susun, apa yang kita buat, apa yang kita usahain, kita. Ketahuilah bahwa ketika segala sesuatunya terjadi ya, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi firman Tuhan itu nggak pernah salah kalau Dia bilang jangan andalkan kekuatanmu, ya jangan andalkan kekuatanmu. Gimana sih prakteknya? Prakteknya simpel kok. Prakteknya adalah orang benar hidup karena iman. Artinya apa? Percaya. Percayanya apa sih, Kak? Percayanya simpel. Percaya bahwa hidup saya dipelihara Tuhan. Ya tapi kan saya tetap harus kerja kan, Kak? Iya. Tapi kan ada orang-orang ya nggak usah jauh-jauh, saya aja gitu. Dari yang misalnya penghasilannya berapa harus mengalami pemotongan. Secara manusia langsung hitung-hitung dong. Harus langsung hitung-hitung, wah berarti saya harus begini. Betul, kita harus berhikmat. Tetapi ingat bahwa hidup kita dipelihara Tuhan. Harus jaga kepercayaan kita itu nomor satu, bukan kepada penghasilan kita, tapi sama Tuhan gitu. Nah, terus orang, kalau mungkin buat kalian yang masih sekolah, ya Kak, tapi sistem pendidikannya jadi kacau balau nih, semua dirumahin apa segala macam. Segala sesuatunya kalau nggak berjalan seperti yang kita rencanakan, kita percaya deh, Tuhan, kalau kita terus percaya sama Dia, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Dan aku percaya sebenarnya kalau kita jalanin yang nggak grumble, bersungut-sungut, komplain terus, kayak malesan, nggak punya semangat, ya itu tentunya segala sesuatu jadi negatif. Tetapi kalau kita tandanya orang percaya, bukan hanya nerima ya, tapi dia juga bersuka cita, seakan-akan dia sudah melihat yang baik terjadi. Nah itu loh iman. Ya iman itu bukan cuma sekedar ya udah deh go with the flow, no. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang nggak menentu itu, tetap bersuka cita, tetap bersemangat, walaupun sebenarnya belum ada jaminan, tapi kita sudah merasa pasti Tuhan udah menyediakan yang terbaik. Seakan-akan kamu sudah menerimanya. Itu iman. Nah jadi kalau menurut aku, kekuatannya itu adalah kepada meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku baca ayatnya ya, yang aku dapat itu di Yeremia 17 dari ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, atau bisa diomongin gini, mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya gini, kalau kita lagi andalin kekuatan kita sendiri, kita lagi menjauh dari Tuhan.
Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Segala sesuatu dilakukan sama kerja keras, susah payah, nggak ada hari baik. Semuanya capek, semuanya melelahkan karena pakai kekuatan sendiri. Ia tidak akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negara padang asin yang tidak berpenduduk. Rasanya sendirian, rasanya gue tuh yang paling menderita, gue yang paling susah, gue fokusnya mi. Tapi lihat nih ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas sih panas, tetapi air, yaitu penyediaan Tuhan, adanya firman, hadirat Tuhan itu menyejukkan hidup kita. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahunnya tetap kering, tetapi dia tidak khawatir karena dia percaya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pernah lihat pohon mau menghasilkan buah ngeden gitu? Nggak pernah kan? Pohon mau menghasilkan buah, dia berbuah gitu. Karena secara natural ketika dia menyerap air dari akarnya, menyerap nutrisi dari tanah, dia akan menghasilkan buah. Hidup kita juga gitu. Kita tambatkan hidup kita di tepi aliran airnya, sungainya Tuhan. Kita serap itu firman Tuhan, kita simpan di hati kita, hidup kita pasti menghasilkan buah. Gitu kan? Aku suka deh gaya kamu. Gitu. Natural kan? Iya, itu natural. Terima kasih. Aduh, bisa diedit nggak ya? Nggak bisa pasti. Ya sudahlah. Nah, jadi kalau aku bisa simpulin, untuk menjadi a better person in the new normal, so becoming a better normal for our condition, itu kita pertama kita harus lebih banyak spend time untuk memperhatikan hal-hal yang spiritual. Berarti bisa lebih banyak berdoa. Berdoa itu bukan doa makan ya teman-teman, 3 kali sehari sebelum makan. Enggak, berdoa itu ada yang bilang berdoa itu nafas orang percaya. Jadi kalau kalian gak berdoa, kalian itu sedang tidak bernapas. Orang yang gak bernafas itu mati gitu. Jadi kehidupan kerohanian kita tanpa doa itu kehidupan rohaninya mati. Berdoa itu apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, seperti kita berbicara kepada Bapa kita, seperti kita berbicara kepada teman baik kita, seperti kita berbicara kepada sumber segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Tuhan kita itu mengidentifikasi dirinya itu sebagai Bapa. Kita bisa ngomong apa aja kepada Bapa kita. Bapa kita adalah yang punya langit dan bumi. Jadi apa yang Bapa kita punya. Jadi jangan khawatir. Saya juga ngomong untuk diri saya sendiri, diri kita sendiri gitu ya. Jadi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tinggal ngomong kepada Tuhan itu nggak perlu yang secara formal gimana gitu, nggak seperti kepada our parents gitu, kepada kakak kita gitu, kepada sahabat kita, ngomong, Tuhan aku lagi lapar nih, atau Tuhan apa yang harus aku lakukan ya hari ini. Itu bercakap-cakap, itu doa, nggak perlu kaku-kaku gimana gitu. Nah, spend time lebih banyak bercakap-cakap sama Tuhan. Kedua, baca firman lebih sering. Firman Tuhan itu adalah kehidupan. Firman Tuhan itu adalah benih. Jadi kalau mau hidup kita berbuah, jadi harus ada benih yang ditanam gitu. Nah, kalau kita tidak punya benih yang ditanam, bagaimana kita menghasilkan buah? Nggak ada sama sekali. Nah, firman Tuhan adalah benih. Waktu kalian baca, waktu kalian renungkan, waktu kalian perkatakan, misalnya gini, Tuhan, aku ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku, Engkau berfirman, mintalah apa saja, maka Engkau akan memberikannya. Nah, itu adalah benih yang ada di dalam hidup kita. Dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah gitu. Kalau kita sakit, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh.
Nah, firman itu waktu diperkatakan itu menjadi iman, menjadi benih iman yang akan menghasilkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Kita tinggal percaya doang. Karena Yesus itu sudah melakukan menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Kita tinggal percaya aja. Tapi bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak tahu firman yang harus kita percayai? Jadi kita harus tahu firmannya apa, dan kita renungkan, dan kita percaya, dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Nah, beribadahlah kepada Tuhan. Hidup kita itu sebagai penyembahan. Jadi penyembahan itu bukan kita nyanyi lagu atau main musik sambil main piano, keyboard, gitar. Enggak. Beribadah itu gini, penyembahan itu gini, berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran. Jadi waktu kita berjalan di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita melakukan segala sesuatu menurut talenta atau pengurapan yang Tuhan percayakan, kita sedang menyembah Tuhan. Aku mau kasih contoh satu tokoh Alkitab yang namanya Musa. Nah, Musa itu 40 tahun pertama dalam masa hidupnya, dia adalah anak angkat dari Firaun. Dia hidup di dalam normalnya dia itu anak raja. Jadi semua fasilitas lengkap, apa yang dia mau ada, semua ada. Sampai akhirnya dia ada sesuatu di hati dia yang satu kejadian, dia membunuh orang Mesir, ketahuan, akhirnya dia lari ke padang belantara, ke padang gurun. Akhirnya dia 40 tahun kedua, dia menjadi gembala. New normal. Dari pangeran menjadi gembala kambing domba 40 tahun. Nah, waktu 40 tahun kedua sudah mau selesai, Tuhan kasih tugas baru buat Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, 40 tahun yang ketiga, Musa menjadi pemimpin, salah satu pemimpin bangsa Israel terbesar pada zamannya, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi new normal atau better normal takes process. Ada proses. Lockdown adalah proses. Proses apa? Redefinisi ulang, mendekatkan diri sama Tuhan. Dengar Tuhan mau berbicara apa yang Tuhan tuntun di masa yang baru ini. Dengar suara Tuhan, karena kita ini belum selesai. Ini hanya lembah yang kita harus jalani untuk sementara saja. Tidak ada krisis yang tidak berujung. Ya, semua masa proses itu ada masanya. Waktu proses itu selesai, kita menjadi aku sama kalian berdoa, kita semua menjadi orang yang lebih baik. Masuk musim yang mungkin gak mudah seperti musim selanjutnya, tetapi Tuhan janjikan kita akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Aku berdoa sama kalian itu bertemu sama Tuhan. Amin. Aku diberkati banget sama sharingnya Olivia minggu lalu. Keren banget. Tapi waktu kita dengar kesaksiannya, dia itu ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Waktu kapan? Krisis. Waktu banjir, waktu krisis, gitu kan? Dia tiba-tiba berbahasa roh, tiba-tiba ada damai sejahtera, meskipun terapung-apung, hanyut-hanyut, katanya arusnya kuat banget gitu. Tetapi dia selamat. Tapi gini, yang intinya adalah dia ketemu sama Tuhan. Dan kesaksiannya itu memberkati aku sama kalian banget. Seperti kayak orang yang udah biasa khotbah gitu. Gitu. Jadi wow, kita amazed. Look how God can change people. Waktu dia ketemu Tuhan, hidupnya tuh berubah, dan kita juga orang lain tuh merasakan buahnya. Kita sangat surprise orang itu bisa berubah seperti itu, menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih kuat, orang yang punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus gitu. Jadi aku berdoa setiap kalian
waktu kalian ada di dalam tekanan, tekanan itu membuat kita semua berjumpa sama Tuhan, dan perjumpaan itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik, to be a better person, to be like Jesus. Amin. Nah, ayat terakhir aku mau share dari Efesus 3 ayat 20 sebagai penutup, yang berkata demikian, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kita semua, Roh Kudus itu ada di dalam kita, Yesus itu sudah ada di dalam kita, dan kuasa itu bekerja. Nah, waktu kita sadar Yesus itu ada di dalam kita, harusnya kuasa itu bekerja juga untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Yang penting kita harus doakan dulu dan pikirkan dulu. Kalau nggak ada yang didoain atau yang tidak ada yang dipikirin, bagaimana Tuhan mau mengerjakan lebih daripada yang didoakan dan dipikirkan? Jadi renungkan. Nggak boleh kisera-sera ya. Kisera-sera tuh apa? Ya go with the flow aja, nggak mikirin apa-apa, nggak doain apa-apa juga. Jangan ya nggak kan? doain apa-apa, jangan nggak mikirin apa-apa, karena Tuhan itu mau melakukan jauh lebih apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang kalian pikirkan sekarang? Apa yang kalian doakan sekarang? Nah, Tuhan mau lakukan lebih dari itu. Lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Amen. Tapi harus ada dulu yang didoakan dan yang dipikirkan. Aku berdoa sharing ini bisa memberikan kekuatan, memberikan energize your spiritual life, energize your heart, pikiran hati kita menjadi terfokus sama Tuhan Yesus, dan hidup kalian menjadi hidup yang better than new normal, menjadi a better normal. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kalau ada pikiran dan perasaan dalam hati kita yang tidak lurus di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun, kita minta darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengaku di hadapan Tuhan segala dosa kami, pikiran kami, hati kami. Mungkin ada yang tidak kami sadari, mungkin ada yang tidak kami sengaja. Tuhan, kami minta darah Yesus menguduskan kami. Dengan darah-Mu kami dibenarkan, kami dikuduskan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, dan atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, apakah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, rabasakata karala raba.
Shikiralabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Kiranya Jesus. pengurapan-Mu Terima yang kasih. baru saat ini turun atas setiap kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan, Amin. yang berbeban berat diberikan kelegaan ya Tuhan. Kayak berdoa setiap anak-anak-Mu, setiap generasi muda. Kayak berdoa buat studinya, buat pekerjaannya, buat keluarganya ya Tuhan. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan kecukupan. Kau memberikan pekerjaan, Kau yang memberikan Tuhan pintu-pintu berkat. Kayak berdoa mata yang melihat, telinga yang mendengar, Amin. hati yang mengerti menimbang segala perkara Tuhan. Kau curahkan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang baru ya Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan jalan-jalan terbuka ya Tuhan. Pintu-pintu terbuka di hadapan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami selesai hari ini di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. God bless you TYO. Have a blessed day. Have a blessed week. Kak, sebelum selesai ada berita gede loh, ada berita besar. Ada yang udah jadi STH. Oh iya, Siapa tuh? Kakak Adrin. Selamat ya Pak Pendeta. Andri. Sudah STH. Oke, God bless you God all bless TYO. you. Bye. Bye. Cut.